Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk rawuh, untuk hadir dalam majelis ilmu. Meskipun sebagian tempat, sebagian ikhwan atau saudara kita berangkat diiringi dengan gerimis, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ini. Kita hanya menyadari bahwasannya hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan sampai kemudian diberi hujan malah mundur, diwehi udan malah kabur, diwehi udan digawe alasan. Nah, itu biasane. Soalnya nek rata-rata menungso niku wis urusan cilik iku dadi dawa nek babakan agama. Tapi ini urusan gede dadi cilik, ini urusan dunia. Maksudnya terus pundi Ustaz? Maksudnya ngeten. Udan duweres, tapi ini babakan dunia dianggap gerimis. Tapi ini gerimis, ini babakan agama dianggap udan sing apa kira-kira ngono. Niku biasane. Ya muga-muga kula lan panjenengan sedaya niki mboten kados biasane. Ya, tapi nek kaya biasane ya istighfar mawon. Ratus pundi malih. Ya, karena kebanyakan seperti itu. Sering berulang-ulang kita sampaikan, berulang-ulang kita ingatkan, mosok awak dhewe iku kalah karo pecinta son horeg gitu kan. Mas ya udan tetap budal. Padahal jelas langkah kita ini adalah untuk belajar agama, dan menuntut ilmu agama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan dan panutan bagi kita semuanya. Ibu bapak rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang adab mengiringi jenazah, yang telah kita sampaikan di poin-poin terakhir, di poin-poin akhir, bahwasannya di antara adab dalam mengarang atau mengiringi jenazah, ya hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, mereka senantiasa menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasannya mereka yang setelah mengangkat atau mengantarkan jenazah, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan hadis ini hasan. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengangkatnya maka hendaklah dia berwudu. Ini di antara poin terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita masuk pada poin berikutnya tentang adab menguburkan jenazah. Ibu bapak rahimakumullah,
menguburkan mayit atau menguburkan jenazah adalah salah satu bentuk penghormatan ikram kepada jenazah tersebut. Dan kita tahu bahwasanya hukum menguburkan jenazah itu artinya adalah apa? Fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Bukankah telah kami jadikan tanah sebagai pelindung bagi kalian dalam keadaan hidup dan mati. Dan Allah juga berfirman, summa amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah mematikan dan menguburkannya. Ini diantara firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Mursalat ayat 25 sampai 26, yang kedua surat Abasa surat ke-80 ayat 21. Jadi di antara hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan alladzi yalzamu lil mayyit arba'u hisalin, bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan kepada orang yang telah wafat, kepada orang yang telah meninggal. Di antaranya apa? Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. 4 hal yang harus dilakukan terhadap jenazah itu dalam kitab Safinatun Najah disebutkan. Yang pertama yaitu ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wassalatu alaihi, menyolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini 4 hal yang hendaknya dilakukan kepada orang yang telah wafat, kepada orang yang telah meninggal. Dan telah kita sebutkan memandikan, mengkafani, menyolatkan itu ada adabnya. Meskipun itu jenazah gitu loh. Ya, meskipun itu adalah jenazah. Orang mungkur wis mati wae tat wong meninggal. Wong masih yo disemprot ya ora apa-apa, masih pokok dibuntel ya ora apa-apa, nguburno ya pokok digelundungno lah ya padha wae, sing penting mlebu ning kuburan. Enggak seperti itu. Telah kita paparkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lah, kita masuk pada poin yang pertama yang disebutkan oleh muallif. Di antara adab menguburkan jenazah disebutkan di poin yang nomor 1 bahwa memindahkan jenazah ke tempat yang diberkahi. Maksudnya apa? Di antara tempat yang diberkahi untuk mengubur jenazah ialah di Mekah atau Madinah. Hal itu dilakukan sebelum keluarnya ruh dari jasad. Nanti akan kita paparkan apa yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Dan beliau penulis membawakan sebuah hadis tentang Nabi Musa alaihi salam. Di antara pengharapan, di antara keinginan Nabi Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam fal'an min qaribin rabbi amitni minal ardil muqaddasah. Di antara keinginan Nabi Musa itu, beliau berkeinginan bahwa Musa alaihi salam itu meminta agar Allah mendekatkannya dengan tanah yang suci, meskipun romyatan bihajarin, meskipun sedekat lemparan batu. Jadi di antara keinginan Nabi Musa didekatkan dengan tanah yang suci. Itu keinginannya. Maka tidak mengapa bila seorang mukmin berkeinginan, mempunyai cita-cita, pengharapan bila dia meninggal diwafatkan di tanah yang suci, wabil khusus di Madinah kalau kita sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Rawi Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang ingin meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di kota Nabi, di kota Madinah. Makanya tidak mengapa, diperbolehkan seorang itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diwafatkan di kota Nabi. Pernah kami sampaikan, kami pernah membersamai bareng seorang jamaah suami istri. Beliau salah satu guru TPQ di Jombang.
Beliau pernah umroh atau haji, wallah alam saya lupa. Salah satu cita-cita beliau pengen meninggal di dua antara Mekah dan Madinah. Pengen sekali. Berangkat. Belum meninggal. Ya, kembali pulang ke Indonesia belum meninggal. Kemudian berkeinginan berangkat lagi dan cita-citanya masih sama, pengen meninggal di antara dua kota tersebut, antara Mekah atau Madinah. Berangkat ini. Nyampe sana Masya Allah sehat, nggak ada sakit, nggak ada apa. Ya. Ternyata meninggal di sana. Setelah meninggal di sana, apa kata suaminya? Alhamdulillah, wong iki cita-citai ibu. Cita-citai ibu. Bahkan anak-anaknya yang ditelepon juga mengucapkan alhamdulillah. Wong kait mbiyen iki sing dicita-citane ibu. Artinya dia ibunya keinginan, punya harapan agar diwafatkan di dua antara dua tanah yang mulia ini. Dan Allah ijabai itu doa-doanya. Allah ijabai keinginannya. Dan Rasul menyebutkan, siapa yang ingin meninggal di kota Madinah maka wafatlah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Terlebih di kota Madinah ini. Betapa banyak orang-orang yang berkunjung atau berziarah silih berganti mendoakan orang-orang yang berada di pemakaman Baqi. Ya. Akan tetapi meninggal di sini bukanlah meninggal yang diusahakan sendiri. Misalnya, ya sengaja membuat dirinya sakit, iki yo nggak dibenarkan. Ya, budal umroh ning Madinah nggak gelemangan, nyapa ben mati ning kene. Iki jenenge bunuh diri. Loh, iki nggak dibenarkan. Maksudnya meninggal di sana, ya kamu menetaplah di sana atau berdoalah terus agar engkau diwafatkan di sana. Bukan kemudian menyiksa dirimu, nggak gelemangan, nggak gelemopo, tujuannya ben meninggal. Lah ini ya salah kaprah. Ya, ini juga tidak benar. Atau sengaja menabrakkan diri, weh ben mati ning kene aku. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Dan sekali lagi ini malah justru melakukan sebuah perbuatan dosa di tempat yang mulia. Ya. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, di sana disebutkan amara bil mauti biha wa laisa dzalika ya man istata'atihi bal huwa ilallahi ta'ala lakinnahu amara biluzumiha wal iqamati biha haitsu la yufariquha. Perintah agar meninggal di Madinah bukanlah dengan usahanya sendiri seperti yang tadi kita sebutkan, tetapi ya kembali kepada Allah sesuai dengan takdirnya Allah. Ya, dengan apa? Dengan dia tetap tinggal di Madinah dan berusaha tidak meninggalkannya. Karena orang yang menetap di sana kan insya Allah otomatis dia meninggal di sana secara tidak langsung, peluangnya lebih besar. Meskipun cara Allah mewafatkan kita itu ya kembali kepada Allah. Ada kalanya wis gak tahu metu, ujuk-ujuk metu, tapi pas waktunya meninggal. Semua itu kembali pada ketentuan Allah. Makanya tidak mengapa bila ada orang yang umroh kemudian bercita-cita meninggal di sana, tidak mengapa. Ya, karena yaitu tadi yang disebutkan. Imam An-Nawawi juga pernah mengatakan wa fi hadhil ahadits al-madhkurah fil babi ma'a ma sabaqa wa ma ba'daha dalalah dhahirah ala fadli suknal Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang disebutkan tentang kota Madinah pada bab-bab sebelumnya menunjukkan akan dalil yang terang benderang tentang keutamaan tinggal di kota Nabi. Ya, wasobri ala syadaidiha, dan bersabar atas segala ujian. Wadhiqil aishi fiha, dan kesusahan hidup di kota Madinah. Wa anna hadzal fadla baqin mustamirrun ila yaumil qiyamah, dan keutamaan ini berlaku terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi keutamaan orang meninggal di kota Madinah itu ya terus sampai nanti hari kiamat akan ada keutamaan ini. Siapa yang wafat di kota Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya siapa tadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam An-Nawawi
menyebutkan dalam Al-Majmu' ya, yustahabbu talabul mauti fi baladin syarifin, disunnahkan meminta kematian di tanah yang suci, di tanah yang mulia. Ini kata Imam An-Nawawi, karena ada keutamaan lebih tadi. Ya, ada keutamaan, dan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan ya berdoa. Ya, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dengan berdoa. Adapun setelah keluar dari jasad, setelah meninggal, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dia masih hidup, punya cita-cita diwafatkan di sana, silahkan. Paham ya? Tapi kalau ruhnya sudah keluar atau dalam artian benar-benar sudah meninggal, sudah wafat, para ulama berselisih pendapat tentang hukum memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dan Ibnu Hajar juga menyebutkan para ulama berbeda pandangan tentang masalah tersebut. Ada yang mengatakan makruh karena memperlambat proses penguburan. Ada yang mengatakan dianjurkan. Dan yang lebih utama adalah meletakkan masalah pada dua keadaan. Terlarang apabila tidak ada tujuan yang jelas, ya. Dan pemindahan itu dianjurkan bila dekat dengan tempat yang memiliki keutamaan. Para ulama mengambil garis tengahnya. Jika tidak, atau yang benar tidak memindahkan jenazah kecuali terpaksa. Ya, kecuali terpaksa. Pernah disebutkan, diantaranya disampaikan oleh salah satu ulama ahlus sunnah, ya, beliau menyampaikan, beliau salah satu peraih gelar doktoral dari universitas di Sudan sana. Beliau menyebutkan, Dr. Ahmad bin Abdul Karim Najib, beliau menjelaskan ada 3 kondisi yang bisa dijadikan alasan membenarkan untuk memindahkan kuburan mayat atau memindahkan jenazah tersebut. 3 kondisi. Kata beliau, yang pertama, untuk kemaslahatan mayat itu sendiri. Misal kuburan itu terletak di antara sekian banyak kuburan non, ya, campur dari siji, ya. Itu diantaranya. Termasuk, ya, yang kedua, tanah yang digunakan untuk memakamkan mayat adalah tanah yang bukan haknya. Terjadi sengketa di tanah tersebut, maka boleh untuk dipindahkan. Ya. Karena sekarang itu sering terjadi tanah, ya, mungkin terjadi sengketa antara dulu yang mewakafkan dan pemilik ahli waris. Jika kondisi demikian, maka diperbolehkan untuk apa tadi? Dipindahkan. Itu kondisi yang kedua. Jadi kondisi yang pertama tadi apa? Untuk kemaslahatan mayat itu sendiri, ya, seperti tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, tanah yang digunakan untuk menguburkan itu, ya, adalah tanah yang bukan haknya, ada sengketa di dalamnya. Yang ketiga, memindahkan kuburan untuk kemaslahatan umum, ya, untuk kemaslahatan umum. Seperti apa? Memperluas masjid, memperluas jalan yang tidak memungkinkan, ya, tidak ada akses lain kecuali tempat itu sehingga harus dipindahkan, maka boleh untuk dipindahkan karena kondisi untuk kemaslahatan umum. Kata beliau disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi. Beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar dan menanyakan berapa harga tanahnya. Maka masyarakat Bani Najjar mengatakan, wallahi demi Allah, kami tidak menginginkan uang sedikit pun dari tanah tersebut selain Allah.
Anas mengatakan di tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrik. Kemudian Nabi memerintahkan membongkar kuburan tersebut. Rawahul Bukhari. Jadi ketika untuk kemaslahatan, ya, maka boleh untuk dipindah. Hanya 3 ini kata beliau. Alasan yang mana seseorang boleh untuk memindahkan apa tadi? Nah, kuburan atau orang yang sudah wafat yang sudah dikubur. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu diantaranya. Sekali lagi, kalau dia masih hidup, boleh dia berharap, meminta, berdoa kepada Allah untuk diwafatkan di tanah yang suci, seperti di kota Madinah yang ada keutamaan. Lebih mulia mana? Lebih utama mana? Meninggal di Madinah apa Mekah? Yakin? Di kota Nabi kata para ulama. Karena hadis-hadis khusus. Secara umum ini adalah 2 tanah suci. Tapi di Madinah terdapat keutamaan khusus yang Nabi menyebutkan orang ini yang meninggal di Madinah akan mendapatkan apa tadi? Nah, plusnya itu. Sama-sama mulia, tapi lebih mulia lagi karena ada hadis khusus yang menyebutkan bahwa dia akan mendapatkan syafaatnya siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya. Maka ya seandainya panjenengan umroh atau apa, kan ya nggak mungkin ujuk-ujuk jenengan rono. Kecuali biasanya nek umroh, kalau orang Indonesia kan itu. Ya, maka nggak mengapa kemudian panjenengan minta diwafatkan di sana. 1, disolatkan lebih dari 100 orang. Ya, iki lebih iki. Ya bahkan turah-turah itu. Nek Indonesia kan ya urung mesti sampai 100. Urung mesti lho, Pak. Nek 100 iku urung mesti. Apa meneh nek sebagian tempat wong kadang wae 40 ya ora nyampe golek wangel 40 iki. Makanya kemarin pada pembahasan pertama kita sebutkan kalau bisa sampaikan pada saudara-saudara kita sing wis ngaji ben teko milu nyolati. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua keutamaannya tadi ya didoakan oleh banyak orang. Ya. Yang ketiga mendapatkan syafaatnya Nabi, double-double. Kemudian kita masuk poin yang kedua. Tidak menguburkan jenazah di malam hari. Di antara adab menguburkan jenazah, kata penulis, tidak menguburkan jenazah pada malam hari. Menguburkan jenazah pada malam hari tidak dilakukan kecuali jika terpaksa. Misal khawatir jasadnya akan membusuk, takut menarik perhatian musuh apabila menguburkan pada siang hari, dan harus segera melanjutkan perjalanan atau yang lainnya. Dalilnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadfinu mautakum billail illa antutor. Jangan kalian kuburkan orang-orang yang meninggal ya pada malam hari kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Syekh Albani rahimahullah berpendapat bahwa hadis ini termasuk sahih menurut Syekh Albani, sehingga Syekh Albani juga berpendapat nggak boleh menguburkan jenazah di malam hari kecuali terpaksa. Ini pendapatnya Syekh Albani karena Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Tetapi permasalahan menguburkan jenazah di malam hari itu masalah khilaf, karena sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Ya, sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Di antaranya disebutkan dalam kitab Minhatul Alam, disebutkan di sana bahwa hadis ini terdapat perawi namanya Ibrahim bin Yazid. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata matrukul hadis, hadis yang ditinggal. Karena ada orang yang bernama siapa tadi? Ibrahim bin Yazid, sehingga dihukumi hadisnya ini dhaif, lemah. Paham ya? Makanya disinilah kemudian muncul khilaf.
Ada yang mengatakan seperti Syalbani menguatkan pendapat nggak boleh di malam hari kecuali terpaksa, dan pendapat lain ya ora popo bengi. Paham ya ini ya? Jelas? Terdapat riwayat yang lain, ya yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Ibnu Majah, kalau ini riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fazajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yukbarar rajulu bil-lail hatta yusalla alaihi illa an yukbar." Rasulullah melarang untuk menguburkan di malam hari sampai disolatkan, kecuali jika keadaan sangat terpaksa. Perhatikan ilahnya di sini. Yang menjadi catatan penting di sini, Rasul melarang menguburkan di malam hari sampai apa tadi? Disolatkan. Berarti nek wis disolatkan, dikuburkan malam hari boleh? Boleh, karena ilahnya yang menjadi garis besarnya itu di poin apa? Disolatkan. Ya. Larangannya di malam hari karena jika dimakamkan di malam hari yaitu tadi. Ya. Harus sampai disolatkan dulu. Maka sekali lagi dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian melarang, tapi kalau terpaksa tidak apa-apa. Lah, penulis sendiri di sini menyebutkan, kata beliau, sing selamat insyaallah ya tidak menguburkan jenazah pada malam hari kecuali jika terpaksa. Ini kata penulis. Ada pendapat yang bagus yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, Imam Ibnu Qayyim pernah mengomentari masalah ini. Ya, kita kembali kepada salaf, ke generasi terdahulu ya. Imam Ibnu Qayyim menyatakan jika dimakamkan di malam hari dan hal itu tidak mengurangi sedikit pun hak-hak jenazah, maka tidak mengapa dimakamkan di malam hari. Seperti sing nyolati oke. Dalam menguburkan jenazah ya bagus. Bagus itu dalam artian semua adab-adab menguburkan terpenuhi. Soalnya kadang-kadang bengi ku yo ndang cepet-cepet soalnya wis wayah rodok ngantuk. Lho ngapunten ini kadang-kadang terjadi ini. Kadang-kadang juga yang datang menyolati cuma sedikit sekali. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, jika dimakamkan pada malam hari tidak mengurangi sedikit pun hak-hak jenazah, maka tidak mengapa dimakamkan di malam hari. Ya. Dan inilah yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya memakamkan di malam hari. Seperti tadi disolatkan. Dan kita tahu waktu pembahasan menyolatkan jenazah gak minimal piro? Berapa? 40. Dalam hadis yang lain 100. Lu gak iku iso ngono. Dalam memandikan juga dilakukan sesuai sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengkafaninya juga demikian. Dalam menguburkan juga sesuai yang disunahkan. Kalau ini semua bisa terpenuhi nggak mengapa, karena kita juga diperintahkan menyegerakan dalam penguburan, meletakkan dari pundak-pundak kaum muslimin. Kemarin dalam pembahasan. Tapi kalau hal ini tidak mampu ditunaikan, kata beliau, adapun jika hal itu mengurangi hak-hak jenazah, pengurusan jenazah menjadi tidak sempurna, maka dilarang. Dan inilah yang ditunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan larangan memakamkan jenazah di malam hari. Jelas ya? Ini indah sekali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, mengambil garis tengah. Ya, mengambil garis tengah. Tapi nek rata-rata bengi ku lak ya ngono to. Ya, menguburkan yo ndang-ndang mari, mengkafani yo ndang-ndang cepet, ngedusi yo ngono. Soale hawane rada adem. Jika kondisi ini terjadi, maka dilarang untuk menguburkan di malam hari. Ya, apalagi di sebagian pemakaman itu nggak ono penerangan yang memadai. Di sebagian loh ya, nggak semuanya.
Meskipun di sebagian tempat ada penerangan yang sangat memadai. Wong tukang gali kadang bengi-bengi yo ndang satset ngono pikire. Ya, ini diantaranya. Tentunya ya tadi kita katakan yang lebih selamat lagi, yang lebih nyaman kalau memang delok malami juga. Karena mari maghrib diarani malam, jam 12 bengi yo diarani malam. Di sebagian tempat di daerah kami saja, Malang Selatan, itu ada satu tempat mbok masih jam 1 dikubur. Sehingga kita nggak krungu. Kita mikirin kalau anak pertama belum tahu. Wah, meninggal mari isya. Paling ya sesuk mari isya mau sampai dikubur. Ternyata langsung. Mbok jam 10 langsung. Sehingga sekarang kita tahu kalau wilayah A dalam satu areal, itu mesti dikuburno, dilanjutno, dibelanjurno. Tapi wilayah B mbok masih mari maghrib tetap dikuburno sesuk. Itu diantaranya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita masuk poin yang ketiga. Di antara adab mengubur jenazah yaitu menggali liang lahat. Lahat itu yang mana lahat? Ini ada kubur, ya, lubang kubur dan ada lahat. Lahat itu yang mana? Yang tengah apa menyamping? Kalau yang tengah disebut apa? Gila kubur, terus ono sing jeglong tengah, ono jeglong pinggir, sing jeglong tengah disebut tengah. Syak apa lahat? Nek samping yakin pora iki? Enggak yakin aku mau bisi. Bismillah. Jadi yang menyamping ke arah kiblat itu disebut lahat. Yang tengah disebut syak. Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit? Lahat. Iku nek tanahnya enggak api ambrol. Ya. Yang utama itu lahat dalam membuat lubang menggali liang itu. Tapi tidak semua tanah kuburan bisa dijadikan dibuat lahat. Karena faktor kontur tanah. Nopo malih musim udan digawe lahat ambrol. Sehingga diambil opsi tengah dibuatlah syak. Yaitu lubang sing ning tengah. Karena kalau di samping roto-roto nek wayah udan apalagi tanahnya berpasir ambrol. Tapi nek musim ketiga tanahnya bagus, wah iku gampang. Dalam artian gampang iku luwih mudah daripada kondisi musim udan sing deres sing banyune grojokan. Kadang nek musim udan sebagian tempat iku ya ora di sanyo ayo angel karena penuh terus. Itu di sebagian tempat. Lah disebutkan di sini demikianlah sunnah yang berlaku, yaitu menggali lubang untuk jenazah, kemudian di bagian bawah dibuat lubang untuk membaringkan dengan posisi menyamping ke arah kiblat yang cukup bagi jenazah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat atau liang menyamping di bawah, yang samping itu adalah ciri khas kami. Sementara syak, ya syak yang tadi kita katakan di bagian mana? Itu milik selain kita. Kata para ulama, dulu orang-orang ya yang selain beragama Islam juga sering menggunakannya yang bagian syak, yang bagian tengah. Ya. Makanya Rasulullah lebih menyukai yang sebelah samping. Disebutkan pula dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengantarkan jenazah. Beliau mengarahkan kepada petugas pembuat kubur. Apa yang diarahkan? Buatkanlah lahat. Wala tasyukku, dan jangan dibuat syak. Fa innal lahda lana wasyaqqa li ghairina. Karena lahat itu ciri khas kita. Ya, Nabi mengarahkan untuk buat lahat aja. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga pernah berkata ketika beliau sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas niku
pernah berkata tatkala dia sedang sakit, sesaat sebelum meninggal dunia. Apa yang beliau katakan? Ya, buatkanlah untukku liang lahat. Wansibu alayyal labin. Letakkan papan di atasku. Kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai lahat apa syak? Lahat. Sebagaimana penuturan Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya yang utama itu adalah lahat. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak mengapa kemudian menggunakan apa tadi? Syak. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya. Itu yang beliau paparkan. Nah, adapun Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', para ulama ijma' bahwa menguburkan dengan cara lahat atau syak keduanya boleh. Akan tetapi kalau memang tanahnya kuat, tidak mudah apa tadi? Ambrol, ya. Maka cara lahat itu lebih utama. Lebih utama berarti lebih afdol. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang diminta oleh Rasulullah kepada tukang gali kubur, dan itulah permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kalau persyaratannya apa tadi? Tanahnya memungkinkan. Tanahnya memang bisa. Tapi nek ra iso ya aja maksa. Engko malah tukang gali ne mutung. Ya sekali-kalian dewe ngono lah, repot engko malahan. Ya karena sekali lagi tidak semua tanah itu bisa. Saestu Pak, enggak semua. Wong ada sebagian tanah itu berpasir kok, Pak. Jadi ambrol enggak bisa bener-bener. Ya, makanya ini kita juga harus paham. Ya, jangan terlalu memaksa, repot engko, ya. Dalam kitab Ahkamul Janais pun disebutkan wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyakku li jaroyanil amali alaihi ma fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh membuat kuburan dengan model lahat ataupun syak. Boleh. Karena memang keduanya dipraktekkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' beliau juga mengatakan, akan tetapi jika dibutuhkan dengan cara syak tidak mengapa. Enggak apa-apa, tapi kembali lagi tadi yang lebih utama adalah lahat. Kalau tidak memungkinkan maka baru syak. Karena awak dhewe kadang-kadang kan enggak ono syak, enggak ono lahat, wis pokok ngono. Leres mboten? Kemudian ku diganjel. Diganjel napa napa? Bantal. Nek terus tiang-tiang niku dibantali. Bantali napa? Tiru napa? Isine gak dibulet-bulet ya dikotaki ngono. Ya wis ngono lah. Ya itu diantaranya. Ya kalau ya disampaikan ini, makanya kadang ya masalah kadang-kadang sing tukang gali kubur enggak ono sing bagian rutin ikut. Kadang-kadang ngono. Ini juga PR kadang-kadang. Nah, itu ada jamaah Masya Allah. Ustaz kula tak bagian gali kubur mawon Ustaz. Wis lintune bagian, aku tak bagian gali kubur mawon. Karena ada ibu bapak rahimakumullah di sebagian tempat tuh nggak gelem gali kubur kecuali ono ujub-ujube. Wedi, ya kudu izin karo sing ngurusi tas sing bau reksa sih. Aduh. Repot iki. Lha saya itu, Pak. Makanya jamaah ngomong, ya kan sebagian orang tahu kalau kayak kita orang sudah ngaji wis gak usah ngono-ngonoan sekali-gali yo. Gak wani Mas, ngono ya. Gak wani Mas. Makanya jamaah kita yang sudah ngaji, pun kula sing ngatur kabeh. Ora tapi bagian sing gali-gali wae. Ya. Ya juga harus ada yang paham masalah ini. Makanya kadang-kadang ya pakai ya kadang awak dhewe wis klambi apik takziah ngantar jenazah klambi apik, jangankan kok nyedek nek kuburan, nyekel lemah kuburan rada gila kok koyoke. Kan di antara nanti kita sebutkan sunnahnya ya. Ini nyedek lemah kuburan iki rada gila. Dadi masyaallah gur mantau saka embong. Mantau saka embong, kuwatir rusuh. Ya Allah, laundryan akeh.
Ya, ngelondri klambi karo celana ya ora entek 50.000. Lah ngoten ta. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian poin berikutnya. Dia paham ya ini ya. Yang utama adalah lahad. Kalau tidak memungkinkan baru syak. Itu diantaranya. Yang keempat, mendalamkan kubur dan meluaskannya. Mendalamkan kubur dan meluaskan. Seperti apa itu? Nah, kita lihat. Hendaknya mendalamkan dan meluaskan kubur, terutama pada bagian kepala dan kaki. Demikian menurut sunnah yang mulia. Tujuannya apa? Untuk melindungi jenazah dari gangguan binatang buas dan hewan-hewan melata. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Hisham bin Amir, qala kutila abi yauma Uhudin. Bapakku meninggal dalam perang Uhud, kata Hisham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Galilah wa wassi'u wa ahsinu wa difinu." Perluaslah, perbaguslah. Ya, perluaslah, perbaguslah. Apa yang dimaksud perluaslah di sini? Perluaslah di sini adalah memberi ruang yang cukup di dalam kubur agar jenazah bisa diletakkan dengan layak dan terhormat. Tidak sempit, tidak menyulitkan orang yang mengubur, tidak menyakiti jenazah secara fisik. Waduh, iki ditekuk. Gak sedeng ya ditekuk, wah wis mati gak apa-apa. Ya, subhan. Kadang apalagi yang ngubur juga kesulitan. Maka yang dimaksud luaskanlah itu tadi. Ge ngubur yo penak, kanggo jenazah yo pas. Bukan berarti engko digaweno kuburan sing ombone 3 ping 3. Enggak, maksudnya buat ngubur orang yang mengubur juga penak, buat jenazah juga pas. Ora sampai jenazah di tekuk. Ya, bahkan ada hadis khusus menyebutkan, ya, luaskanlah di mana min kibalir roksi, di bagian kepala, dan luaskanlah min kibalir rijlaini, di bagian kaki. Loh, bagian ngisor dhuwur kon apa tadi? Meluaskan, kon sing nyaman. Ya, makanya tukang ngukur iki ya langsung pas iki. Tukang ngukur sing pas. Tapi tukang ngukur kemarin ngukur kayune aja digawe. Itu masih ada keyakinan seperti itu. Jadi saya ingat, subhanallah, karena di rumah Tuban itu kan dekat laut, juga dekat tambak. Nah, itu nek mari kah lumayan iki gawe, nek taruh tiang mriko damel sambitan iki nyambit gitu loh. Meh lumayan iki, biasanya oleh. Subhanallah, masih ada demikian ya. Jadi diukur yang pas agar itu tadi. Dan disuruh meluaskan. Sekali lagi paham ya makna meluaskan ya. Diluaskan terlebih bagian kepala dan bagian kaki. Dibuatkan yang nyaman agar tidak sempit, tidak menyulitkan orang yang ngubur, juga tidak menyakiti jenazah secara fisik. Ini diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah poin 5, 6 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini beberapa poin tentang adab menguburkan jenazah. Sedikit kita sampaikan beberapa perselisihan para ulama agar kita juga mengerti, agar kita juga tidak mudah untuk mengklaim ini salah. Tapi ini loh landasannya kita sampaikan ya, agar kita juga, inilah fungsi kita ngaji alon-alon. Sing penting nopo? Paham. Nek ra paham ya tak baleni maneh. Gak apa-apa, diremedi. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas. Gak apa-apa alon-alon Mas yo kitab jilid 1 kumarine 3 tahun kas. Ora apa-apa, ya. Katimbang tak marekni ndang cepet-cepetan tapi ora paham, ya. Malah eman-eman waktune awak dhewe.
Ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, dimudahkan terus rawuh dalam majelis ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.